Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kemarin yang kitab-kitab ulama Nusantara yang pernah dicetak ratusan tahun yang lalu di Kairo, Mesir. Ini saya lanjutkan. Untuk kitab yang selanjutnya, inilah kitab yang bernama Bad'u Khalqis Samawati wal Ardi. Kalau secara arti adalah permulaan diciptakannya langit dan bumi, yang menerjemahkannya oleh al-alim al-allamah Syekh Nuruddin bin Ali Hasanji bin Muhammad Humaid Ar-Raniri Asy-Syafi'i Al-Aji. Syekh Nuruddin Ar-Raniri terkenalnya. Masih dalam satu kitab nih, dan adalah pada tepinya kitab yang bernama Hidayatul Muhtar fi fadli talabil ilmi wa fadli sahibihi min kalami sayyidil akhyar. Arti nama kitab tersebut adalah petunjuk bagi orang yang bingung. Kitab ini menjelaskan fi fadli talabil ilmi, menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu, nyantri, wa fadli sahibihi, dan keutamaan orang yang mencari ilmu, min kalami sayyidil akhyar. Penjelasannya dari kalamnya, dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerjemahkan dengan bahasa Melayu oleh al-alim al-allamah Syekh Hasan Besut Ibn Ishaq Al-Fatani, Thailand. Dicetak di Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Uladihi di Mesir, Kairo, Mesir, tahun 1348 Hijriah. Berikutnya, ini kitab Syarah Usulit Tahqiq pada bicara Usuluddin, diterjemahkan dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama shalihin, dan tiada hamba dapat akan ketentuan namanya dengan nas, tetapi telah dikhabarkan hamba oleh ba'dus siqat bahwa yang menerjemahkan kitab ini daripada ahli negeri Fatani, Thailand. Tidak disebutkan ini tentang akidah ya, tentang akidah, tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Akan tetapi sudah bisa dipastikan bahwa yang menulis adalah orang Patani, Thailand. Ini cetakan At-Tab'ah Al-Akhirah, cetakan terakhir. Tidak tahu cetakan berapa ini. Apakah yang berikutnya ada cetakan lagi atau tidak? Tapi di sini tertulis At-Tab'ah Al-Akhirah. Pada tahun dicetak di Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Mesir, tahun 1358 Hijriah, yang bertepatan juga dengan 1939 Miladiyah, sebelum kemerdekaan Indonesia ini. Selanjutnya, ini risalah yang kecil pada bicarakan ilmu tajwidil Quran, tentang ilmu tajwid. Terjemah Al-Fadil Al-Kamil Muhammad Saleh bin Zainil Abidin Fatani. Dicetak di Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, bulan Safar 1342 Hijriah, 100 tahun yang lalu pas. Ini Safar juga ya, pas ini 100 tahun yang lalu. Inilah kitab yang bernama Fathur Rahman fi Aqaidil Iman, tentang akidah iman. Lil awami minar rijali wan nisa'i wassibyan. Akidah ini untuk orang awam, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang diterjemahkan oleh al-alim al-allamah yang mengajar pada Masjidil Haram, Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandaili. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Sabir Mandailing Natal dari Sumatera. Tubi'a bi Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, bulan Safar
tahun 1342 Hijriah. Nah, ini sama 100 tahun yang lalu pas bulan Safar juga. Kemudian inilah kitab yang dinamakan Tambihul Ghafilin pada menyatakan ilmu hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya 12 bab. Ini kalau dilihat dari bab-babnya ini tentang misal al-babus samin, contohnya al-babus samin fi bayan uqubati man izaka. Bab ke-8 tentang uqubah atau siksaan orang yang tidak mau memberi zakat. Ada banyak lah. Nah, terus dan kitab yang kedua ilmu tasawuf yang dinamakan Unsul Muttaqin Lillahi Rabbil Alamin. Nah, ini namanya kayak kitab karya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Unsul Muttaqin. Kalau ndak Unsul Muttaqin ya Anisul Muttaqin. Nah, sebagian kitab ada nuskhah, ada yang menyatakan Anisul Muttaqin. Lillahi Rabbil Alamin. Nah, ini Unsul Muttaqin di sini. Nah, dicetak di matbaah Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Mesir. Tidak ada tahun cetaknya. Lanjut. Inilah kitab yang bernama Ad-Durrus Samin pada menyatakan i'tiqad segala orang mukminin, tentang akidah ya. Karya Syekh Dawud bin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Wal-Arif Ar-Rabbani Syekh Dawud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Kemudian pada hamisnya, pada tepinya, yang di tepi kitab ini yaitu risalah yang bernama Diyaul Murid, terjemah Syekh Dawud Fatani yang tersebut itu. Tidak tahu tentang apa ini. Dicetak di Mustafa Al-Bab Al-Halabi di Mesir bulan Dzulhijjah 1342 Hijriah. Terus inilah kitab yang bernama Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin pada bicara ilmu tasawuf, tentang ilmu tasawuf. Karangan Tuan Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani dari Palembang, dengan bahasa Melayu. Dicetak di percetakan Mustafa Al-Bab Al-Halabi di Mesir bulan Jumadal Tsaniyah 1341 Hijriah. 101 tahun yang lalu. Inilah kitab yang bernama Babun Nikah pada bicara hukum berkawin ya, kawin, dan barang yang bergantung dengannya daripada segala syarat dan rukunnya dan tolak dan lainnya. Diterjemahkan dengan bahasa Melayu, tidak disebutkan siapa mu'alifnya ini, tentang nikah dengan bahasa Melayu. Dicetak di matbaah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Mesir bulan Ramadan 1344 Hijriah. Inilah kitab yang dinamakan Ad-Durrun Nafis fi bayani wahidatil af'ali wal asma'i was sifati wal dzati taqdis, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karangan Maulana Al-Allamah Al-Fahamah Al-Mursyid ila Tariqis Salamah Al-Imam Al-Humam wal Asadudd Dirgham Al-Arif bi Maulahu Al-Malik Al-Bari Al-Syekh. Nah, yang menulis adalah Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Nah, ini namanya nama beliau, nama kitab beliau disamakan dengan nama beliau Ad-Durrun Nafis, nama beliau Muhammad Nafis. Dicetak di
Matba'ah Mustafa Al-Bab Al-Halabi, Mesir, bulan Rabiul Tsani 1343 Hijriyah. Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil Islami wal iman. Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi anak-anak fi ma'rifatil Islami wal iman, mengetahui Islam, hakikat Islam dan iman. Mungkin akidah atau fikih ini. Nah, tentang fikih. Allafahu bilughatil Jawil Malayu, yang ditulis dengan bahasa Melayu oleh Abu Abdillah Husain Nasir bin Muhammad Thayyib Al-Mas'udi Al-Banjari dari Banjar. Atau As-Sadisah, cetakan ke-6. Masya Allah, cetakan ke-6. Matba'ah Mustafa dicetak oleh diterbitkan di percetakan Mustafa Al-Bab Al-Halabi di Mesir tahun 1355 Hijriah atau 1936 Miladiyah. Insyaallah. Tajul Mulkil Murassa bi anwa'id durari wal jawahiril mangsumat. Ditulis jama'ahu Al-Hajj Ismail Aceh, Syekh Ismail Aceh. Ini kalau saya lihat-lihat ini tentang ilmu hikmah ini. Ada obat untuk sakit kepala, terus ada obat untuk demam, ada untuk nafas. Nah, ini tentang obat-obatan ya, tentang hikmah mungkin ya, oleh Syekh Ismail Aceh. Ini sampingnya ada, dan mengiringinya Hidayatul Muhtar. Hadis 40 terjemah Tuan Hasan Basud Al-Fatani. Dan di tepinya ya, di hamisnya Bad'u Khalqis Samawati wal Ard, terjemah Tuan Nuruddin bin Ali Hasanji Ar-Raniri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. At-Tab'ah As-Salisah, cetakan ketiga, dicetak di Mesir di Mustafa Bab Al-Halabi tahun 1938 Miladiyah, 1938 Miladiyah, 7 tahun sebelum kemerdekaannya. Majmu'atut Tauhid, ini kumpulan kitab ya, kumpulan kitab-kitab. Perkumpulan 4 risalah. Yang pertama Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid, ilmu tauhid, karangan bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Yang kedua Asbabul Murtad, artinya sebab murtad, perkara-perkara yang dapat mengeluarkan orang dari agama Islam, yang ditulis oleh Al-Fadil Umar bin Zainul Abidin Al-Fatani. Yang ketiga Nazmut Tauhid wan Nasihah, nazm tauhid, akidah, wan nasihat dan nasihat, karangan bagi Tuan Al-Hajj Ahmad bin Abdul Rauf bin Abdul Rahman Malaka. Yang keempat, yang terakhir, kitab Syu'abul Iman, artinya cawang-cawang iman atau cabang-cabang iman, karangan Tuan Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Atau As-Saniyah, cetakan kedua, dicetak di Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi di Mesir tahun 1355 Hijriah 1000 atau 1936 Miladiyah. Nah, ini yang terakhir, sampai ke yang terakhir. Inilah kitab Muhimmatun Nafais fi Bayani As'ilatil Hadis, yang dihimpunkan segala jawabannya daripada fatwa Mufti Syafi'i yang alim Sayyid Ahmad Dahlan dan lain daripadanya sekalian ulama di Makkah Al-Musyarrafah. Jadi ini kumpulan fatwa-fatwa
Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan ulama-ulama lain yang ada di Mekkah Mukarramah. Tidak disebutkan siapa nama pengumpulnya. Dicetak di Mustafa Bab Al-Halabi di Mesir bulan Rabiul Awal tahun 1349 Hijriah. Ya, alhamdulillah. Ini selesai saya bacakan judul-judulnya. Insyaallah semoga membawa manfaat, menambahkan kecintaan kita kepada ulama-ulama Nusantara, sesepuh-sesepuh kita, para pendahulu kita yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam dan ilmu syariat sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kecintaan kita tambah dan tambah, dan semoga kesadaran kita akan menguri-nguri atau melestarikan kitab-kitab beliau-beliau ini selalu bertambah, dan semakin banyak orang yang mengkaji kitab-kitab beliau, juga semakin banyak orang yang mau istifadah, mau mengikuti ajaran-ajaran beliau. Karena sekarang banyak ya ajaran yang agak melenceng. Ini kita kalau mau mentelaah kitab-kitab karya ulama Nusantara terdahulu, insyaallah kita tidak akan melenceng, karena manhaj beliau-beliau sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai jumhurul ummah, sesuai mayoritas umat Islam. Yang mana apabila orang kok tidak sesuai dengan mayoritas umat Islam, maka ini dikhawatirkan keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian dari saya, dari atas segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.